Pesugihan sate kukang merupakan ritual yang jarang sekali terdengar. Kita lebih mengenal ritual pesugihan sate gagak dan sate bulus. Kejadian meritualkan pesugihan sate kukang ini pernah dilakukan oleh Kang Raden. Sekitar pertengahan tahun 2023, saya kedatangan, bisa dibilang pasien saya, yang bernama Mas Anton. Nama samaran ya? Ya, udah kita samarkan. Mas Anton ini salah seorang pengusaha di sebuah proyek, dan beliau ini bangkrut alias kolab. Hutang dia banyak sekali. Nah, akhirnya datang ke tempat saya ini, entah tahu dari siapa gitu. Katanya ada yang menyarankan bahwa di padepokan saya bisa mengikhtiari untuk mencari pesugihan, untuk mencari rezeki yang instan, dalam tanda kutip pesugihan. Saya bilang ke Mas Anton, Mas, saya bilang, kita di sini nggak ngelayanin soal pesugihan-pesugihan yang instan kayak gitu. Jadi orang ini maksa gitu ya? Maksa dia itu. Itu data yang pertama, terus dia pulang gitu ya. Kemudian dia datang lagi tuh, penasaran. Dia datang lagi dan saya jawab seperti itu, bahwa di sini tidak melayani pesugihan. Tapi dia memaksa terus ke saya, memaksa terus. Tolonglah Kang Raden, tolong. Saya ini udah benar-benar kolab. Saya hampir putus asa. Saya hampir, kata Mas Anton ini, tagihan saya banyak sekali. Rumah saya sudah ada yang disita. Nah, jadi akhirnya dia meminta kepada saya untuk memberikan jalan tentang pesugihan. Begitu saya dipaksa, akhirnya saya juga merasa iba. Raden lihat di situ ya, dari jarak jauh? Kalau kita lihat, ada ya? Ada transaksi begitu? Ada transaksi begitu. Cuman ya, kalau yang lain mah barangkali melihatnya kayak semacam kabut-kabut begitu aja. Tapi kalau yang lain itu kebanyakan melihatnya lebih banyak pohon-pohon yang pada bergerak gitu. Nah, itu jadi makanya apa yang tadi saya katakan, ini tidak bisa dilaksanakan di dalam rumah atau di tempat yang sepi, tidak bisa. Karena datangnya bangsa begitu, itu secara lahirnya juga, itu pohon-pohon itu pada rempak semua. Yang satu justru kepalanya dibawa sama tangan kirinya, yang satu tangan kanannya membawa karung berisikan uang. Tadi 200 juta, tidak ada. Tadi lagi 300, berarti 500. Dia hitungin semua. Berarti sudah ada total 2M pada saat itu. Ada kemiripan dengan sate gagak ya? Iya. Betul ya Kang ya? Betul, ada kemiripan. Kalau sate gagak itu katanya harus bulat ya? Ya, nah, kalau ini enggak? Kalau ini enggak. Bersyukur, alhamdulillah. Memang itu yang saya cari juga, yang pesugihan, mencari rezeki yang instan, dalam artian pesugihan tanpa tumbal. Oke, saya bilang kalau begitu. Tapi Mas Anton harus kuat mental, saya bilang. Nah, kata Mas Anton, aduh, gimana Raden? Saya ini penakut, kata dia. Bagaimana kalau saya ini menjagokan seseorang, anak buah saya? Dia itu katanya mentalnya sudah nggak diragukan lagi. Sampai pernah, kata si Anton juga, anak buah saya ini, makanya saya bilang mental dia nggak bisa diragukan lagi. Saya pernah ngetes dia pada waktu dia itu mencari togel, katanya gitu. Dia mencari togel itu, entah dapat petunjuk dari siapa, itu harus nidurin makam yang barusan
orang meninggal yang ke mobil atau pokoknya gitu, itu malamnya itu dia tidur di makamnya. Wah, mantap, saya bilang kalau begitu. Nah, ini yang kayak begini. Ya udah, karena tinggal gitu, sekarang saya pamit dulu. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kami, kata Pak Anton ini, ya udah, saya bilang ada salah satu pesugihan yang tanpa tumbal, yaitu jualan sate kukang. Sate kukang ini, kalau kata kita orang Cirebon, itu binatang muka. Kalau kata bahasa Indonesia, kus-kus atau malu-malu. Jadi kalau biasa kalau ada orang itu yang ditutupin gitu tuh wajahnya, nah itu binatang kukang. Nah, terus saya kasih amalannya untuk dilakoni sama anak buahnya si Anton. Saya bilang, anak buahnya Mas Antonnya namanya siapa? Namanya Asep. Ya udah, ini amalannya ini, tolong puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari. Nah, pas ke-3 harinya kesini, saya bilang nanti ritualnya malam hari. Sekalian dia bawa ke sini, bawa kukangnya, dan udah dijadikan sate gitu dari sana itu ke sini, sama si Asepnya juga anak buahnya, dan sama beberapa temannya. Ada empat orang temannya, jadi ada 6 orang. Nah, 7 saya gitu. Kukang ini binatang yang dilindungi sekarang ya? Iya. Agak susah juga mencari. Iya. Itu, tapi kebanyakan juga kukang ini banyak di jalan-jalan. Kalau kita menuju arah Sumedang itu banyak tuh, iya, orangnya gitu, si kukang ini memang. Jadi kita sudah terima bersih, nyampe di sini sudah jadikan sate gitu. Memang sudah ada ya pesugihan kukang itu dari zaman dulu atau gimana? Ya. Kang Raden tahu dari mana? Nah, begitu. Oke, saya terangkan dulu. Ini kukang atau biasa yang disebut malu-malu atau kus-kus atau muka. Binatang kukang ini sebetulnya bukan hanya untuk sarana atau media pesugihan saja. Akan tetapi yang namanya kukang ini menurut kepercayaan dari orang tua zaman dulu, yang namanya kukang, bulunya kukang aja, bulunya kukang itu kalau misalnya ada sawah misalnya yang ditanamin padi gitu. Nah, terus supaya tidak kena wereng atau kena hama gitu, ini bulunya kukang aja, ini kita keliling di sawah itu sambil diginiin yang sekiranya kena itulah, kena angin gitu. Insya Allah dengan ikhtiar, dengan media si bulu kukang ini, si tanaman ini hama atau burung pun itu tidak berani nyucukin itu tuh, si tanaman, darah daripada kukang. Ini bisa juga sebagai media, tapi tentunya melalui ritual juga. Melalui ritual juga, nanti diminum darahnya gitu. Ini untuk kekebalan. Kemudian ini kita secara globalnya aja gitu ya. Tulang belulang daripada kukang ini, misalnya kalau kita ingin menghancurkan bisnis seseorang, asal ditaruh di tempat usaha orang tersebut yang kita tuju, tapi tentunya dengan ritual gitu, itu bisa hancur total. Hancur total. Jangankan yang masih taruhnya jutaan, punya hartanya miliarder, total hancur lebur. Kalau di Cirebon ada tanah Pamuragan itu, seperti itu. Hampir sama itu, hancur lebur. Jadi cuman kebanyakan memang jarang yang tahu.
jarang yang tahu itu. Jadi istilahnya kalau kukang ini banyak sekali manfaatnya. Dari mulai kulitnya juga bisa kita jadikan media, kita tulis sebagai raja atau isim untuk pengelarisan juga bisa. Ini menurut kepercayaan ahli supranatural. Yang tidak percaya juga tidak apa-apa. Ini sih hanya sekedar kita info aja begitu. Oke, jadi kemudian di hari yang ditentukan, rombongan Pak Anton ini datang ke saya. 6 orang. Kemudian kita tengah malam kita melakukan ritual. Melakukan ritualnya itu tidak bisa di dalam rumah, tidak bisa. Di dalam rumah tidak bisa, di tempat yang sempit pun tidak bisa. Harus sepertinya di pegalan atau padang ilalang. Cuma ya tidak juga di lapangan sepak bola, tidak. Jadi akhirnya pada saat itu kita ambil lokasi di sekitar pegunungan di wilayah desa. Kita naik di pegunungan di lokasi atau di tempat yang telah kita tentukan. Si Asep ini di situ sendirian. Kita siapkan arang dan peralatan lainnya, karena yang namanya bakar sate kan gitu. Dengan peralatan yang lainnya, tentunya ada semacam dupa, ada pokoknya macam-macam lah. Kami yang berenam itu ngawasin dari sekitar jarak kurang lebih 100 meter, tidak lebih daripada 100 meter. Yang segernya kita juga memantau, bisa kepantau si yang namanya Asep ini. Rupanya sebelum si Asep melakukan atau melaksanakan ritual ini sudah ada deal atau perjanjian tertentu dengan sang majikan atau Pak Anton ini, yang kita sendiri tidak tahu dan tidak diceritakan kepada kita dan kepada teman-temannya. Gitu. Nanti perjanjian atau deal-dealnya nanti akan kita ceritakan nanti berikutnya setelahnya. Setelah itu Asep ini sambil meneriakkan sate kukang, sate. Itu kita laksanakan sekitar pokoknya jam 12:30 ke sana. Jam 12:30 malam ke sana. Setelah itu selang beberapa menit, 15 menitan kalau nggak salah,